Oke, jadi kali ini gue mau nge-review komik Dangu lagi. Dangu ini terbitan komik level, terbitan level komik berjumlah 9 volume. Ini gue beli bekas rental ya. Sebelumnya gue punya komik Dangu 4 volume itu segel. Cuman pas gue lihat-lihat lagi di marketplace, ada beberapa volume itu nggak langka, cuman harganya mahal. Ini gue beli di rental 1 sampai 9 tamat seharga 45.000, satunya goceng. Oke, Dangu ini bukan manga ya, tapi Dangu ini manhwa karena Dangu ini dibuat oleh Park Jong Ki dan dia orang Korea. Jadi bukan Jepang dan ini disebutnya manhwa. Ceritanya sendiri tentang dunia di mana ada sosok yang disebut sebagai Mansin. Mansin ini disebut istilahnya manusia setengah binatang. Dia disebut sama orang normal itu sebagai setan karena dia manusia, cuman memiliki sifat dan kekuatan seperti binatang. Pokoknya kekuatan dia di batas normal. Nah, di komik ini diceritakan tentang Mansin yang bernama Yarang ya. Yarang dan anak buahnya bernama Batu sedang diberi misi oleh jenderal jadi ya, oke gue jelasin dikit dulu dah. Yarang Batu ini sama-sama dari negara bernama Kugai. Nah, mereka berdua adalah anak buah dari jenderal gitu. Dan mereka dikasih sebuah misi untuk datang ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat itu berisikan orang-orang yang siap membunuh mereka berdua. Cuman karena si Yarang ini setia banget sama Kugai, dia tidak mencurigai jenderalnya sama sekali. Batu tidak seperti Yarang, cuman karena dia percaya sama Yarang, jadi Batu kayak, oh ya udah mungkin karena emang kita lagi apa saja, jadi kita berhasil dikeroyok kayak gitu gitulah kurang lebih. Sampai akhirnya Yarang meninggal, Yarang mati di jebakan ini dan Batu masih kekeh kayak mungkin ini bukan jebakan, mungkin kayak hari apes dia aja, dan Batu memilih untuk pergi meninggalkan Kugai dan membawa anak Yarang bernama Yaki. Nah, petualangan mulai di situ. Jadi kurang lebih ini perkenalan Yarang itu siapa, Mansin itu apa, Batu itu apa, pokok perkenalannya di awal sini. Jadi dari awal kita udah langsung disuguhkan peperangan antara Mansin yang tadi gue ceritain apa itu Mansin dengan pemburuan Mansin. Pokoknya setelah kejadian ini, Batu lebih memilih kabur dari Kugai karena dia nggak mau sujon, cuman dia nggak betah juga tinggal di Kugai karena tuan yang dianggap tuan si Yarang ini udah mati. Jadi dia pergi membawa anaknya ke dataran padang pasir gitu. Di sana mulai hidup baru dan gak lama setelah itu muncul deklarasi pemburuan Mansin. Jadi Mansin yang hidup diburu-buruin gitu, dan di situ Batu baru ngerasa, wah, jenderal gue tuan gue kayak pemimpinnya dia dihianatin nih sama negaranya sendiri. Nah, di situ baru mulai pemberontakan. Jadi isinya ini soal pemberontakan antara suku apapun bersatu melawan suku Kugai dengan segala prajurit yang dia milikin. Untuk ceritanya sebenarnya cukup sederhana ya, dimana isinya cuman siap-siap deklarasi perang gitu. Cuman yang jadi masalah cara komik ini menceritakan deklarasi perangnya itu sangat bertele-tele. Bahkan ada mau volume berapa ya, kalau nggak salah volume 5, 6, 7 itu sih cuman ngobrol doang gimana caranya perang, harus kesini, harus itu, harus ngumpul sini. Sampai akhirnya gue kayak anjing, nggak perang-perang nih, ngobrol doang. Di volume 8 muncul tuh pertikaian lagi, dan di volume 8 itu pertikaian bukan perang tapi melainkan pihak jagoannya diserang sama pihak Kugai. Itu lebih jadi kayak apa ya, kayak rencana yang udah disusun selama 3 volume itu sia-sia. Jadi kayak ya elah, ngapain nyusun rencana sedemikian rupa kalau ujung-ujungnya malah si pihak yang mau nyerbu malah diserbu kayak gitu. Itu gue jadi kayak gemes sendiri bacanya. Dan bahkan di ending gue bakal spoiler abis ya, jadi buat yang gak suka yang namanya review kan, jadi gue kupas ya, jadi gue spoiler gitu. Dan di endingnya itu gak ada pertempuran yang luar biasa. Endingnya cuman si Mansin tadi itu
si Yaki anaknya si Yarang tadi itu diserang, diserbu di kediamannya sendiri. Jadi maksud gue kayak sia-sia banget mereka mengumpulkan pasukan, mengumpulkan suku, mengumpulkan organisasi kayak gitu-gitu. Jadi kayak terkesan sia-sia. Jadi petualangan Batu itu sia-sia banget mengumpulkan banyak hal. Itu dari segi cerita ya. Tapi kalau dari segi art gue suka banget sih, karena artnya itu full banget, penuh, selalu penuh gitu, nggak ada space kosong, kayak rame aja isinya. Dan wajah-wajah karakter juga bagus, walaupun adegan-adegan gorengnya masih terbilang minim lah. Jadi kayak darah-darahan yang dibuat di sini kurang banget. Bukan darah di sini, darah moncrot, jadi kayak trot gitu, kayak keluar dari leher kayak gitu, masih terbilang kurang sih. Cuman kalau dari segi art lah full, hampir kayak penuh gitu. Itu nilai plus sih menurut gue dari artnya. Gue suka banget hal-hal jadi kayak nggak ada panel yang kosong kayak gitu. Gue suka banget dari segi art. Cuman dari segi cerita yang tadi gue bilang, banyak hal yang kayak buang-buang waktu, buang-buang durasi. Dan covernya sendiri ini, bicara soal cover, gue mau bicara soal karakter dulu. Jadi karakter pemimpin di sini mukanya hampir sama semua, kecuali yang cewek ya, karena cewek cowok bisa dibedain dari bentuk tubuhnya. Maksud gue karakter cowok di sini mukanya hampir mirip. Ini ya ini beda lah, dia ketara. Ini mana ya, gue unjukin karakter cowok ini, cewek semua ya, 3 ya. Ini cowok nggak dianggap. Nah, ini nih karakter yang beda semua. Ini sama ini beda orang, ini sama ini beda orang, ini sama ini beda orang. Ini berdua sama nih. Iya bener, ini berdua sama orangnya. Ini sama ini beda. Tapi muka-mukanya hampir sekilas hampir mirip semua. Dan di depan itu nggak ada pengenalan karakter, jadi kayak nggak ada pengenalan ini. Jadi sekilas kayak, loh kok si karakternya udah di sini. Terus pas gue baca lagi kayak lebih jelas lagi, kayak oh itu karakter ini. Jadi kayak mirip semua. Jadi itu agak ganggu juga sih, maksud gue kalau misalnya mau bikin karakter atau karakter utama lainnya, ya minimal bikinnya kayak gini lah, yang jangan kan mukanya sama, jadi kayak seragam aja mirip gitu. Seragam aja hampir mirip semua, jadi kayak ya udah bedain aja gitu ciri khas apa gitu. Ini karakter yang sama, jadi kayak dari segi karakter juga menurut gua rada susah dibedain. Dan di halaman depan nggak ada penglihatan karakter gitu. Jadi setiap mereka bertarung gue mikir kayak, ini karakter yang mana nih yang lagi bertarung nih. Pas namanya disebut, oh karakter ini lagi bertarung, kayak gitu. Secara mereka kan jagoan semua nih yang ada di cover. Cuman mereka nggak selalu ada di spot yang sama. Ada si A berantem di tempat yang lain, ada si B berantem di tempat lain, kayak gitu-gitu. Jadi untuk segi art gue suka. Buat segi cerita gue kurang suka. Bahkan di endingnya pun baru deklarasi perang anjing. Serius deh, perangnya belum mulai, jadi sebelum perang mereka udah diserang. Bertahan lah, jadi kayak baru mau deklarasi perang. Pas deklarasi perang komiknya tamat. Jadi kayak anjir, gue baca nyusun strategi doang, perangnya kagak ada. Ya karena udah dibikin kesel. Ceritanya mungkin 2,5/5 ya dari gua. Tapi untuk segi art ini oke banget, bener oke. Full banget gambarnya, gue suka. Buat yang penasaran silakan cari di marketplace, karena kayaknya nih gak gue jual ya, kecuali doublean. Gue gak ngejual komik-komik terbitan level kecuali double. Kalau kemarin Phantom of Tower kan gue punya 2 set, jadi gue jual 1 dan udah laku. Syukur laku. Sekian review komik dari gua, sampai ketemu di review selanjutnya. Dadah. Oh ya, yang buat kalian yang mau beli komik, bisa mengunjungi Instagram @dapuk_wibu. Di sana ada list komik yang ready seperti 20 TH Century Boys, 21 Century Boys, Vagabond, Black Butler, terus ada Crows, dan masih banyak lagi. Silahkan dicek. Dadah.